Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam geografi. Di video pertama di 2022 ini, di channel Avanjalanta akan mulai share tentang informasi mengenai hal-hal mengenai geografi. Nah, seperti awalnya channel ini share tentang hal-hal tentang dunia pemetaan. Nah, di sini channel Avinanta juga akan memfokuskan pada dunia geografi, hal-hal yang berhubungan dengan geografi tanpa mengurangi konten-konten yang bersifat pemetaan. Nah, di sini di video yang pertama ini akan membahas tentang pengantar geomorfologi, yaitu salah satu cabang ilmu geografi juga, yaitu geomorfologi. Nah, sebelum membahas lebih dalam lagi, kita perlu mengetahui apa sih itu geomorfologi. Nah, seperti yang kita ketahui secara umum itu geomorfologi itu bisa dinalar itu morfologi itu berarti bentuk muka bumi. Secara umum geomorfologi itu merupakan ilmu tentang bentuk muka bumi serta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Geomorfologi itu dibagi menjadi 3 kata, yaitu geos, morfos, dan logos. Geos itu yang berarti bumi, dan ada morfos itu atau morfologi itu bentuk, dan ada logos itu dalam artian itu ilmu pengetahuan atau suatu hal yang dapat dijadikan ilmu. Kemudian selanjutnya, nah ini di geomorfologi itu ada konsep dasarnya. Nah, konsep dasar ini tertuang pada buku The Principle of Geomorphology. Dimulai dari 10 prinsipnya, yaitu ada 10 prinsip yang digunakan geomorfologi. Yang pertama, ada proses-proses fisik dan hukumnya yang terjadi pada geomorfologi itu berlangsung pada waktu geologi. Dan ada struktur geologi merupakan faktor pengontrol yang dominan, dan tingkat perkembangan relief tergantung pada proses geomorfologi tersebut, dan ada proses geomorfik terekam pada landform atau bentuk lahan yang menunjukkan karakteristik proses yang berlangsung. Dan ada keragaman erosional agents yang tercermin pada produk. Dan yang keenam yaitu ada evolusi geomorfologi yang sangat kompleks, dan fisik alam di permukaan bumi umumnya berumur lebih muda dari Pleistocene. Dan ada interpretasi yang sempurna mengenai landscapes, apresiasi iklim global, dan geomorfologi mempelajari tentang bentuk muka bumi atau landform. Nah, di geomorfologi itu ada beberapa proses ya. Yang pertama ada pembentukan. Nah, proses pembentukan ini terdapat beberapa hal seperti adanya tenaga asal dalam, pembentukan struktur, dan pembentukan geografi. Karena ini umumnya dipengaruhi oleh pergerakan lempeng. Di pada gambar ini ada lempeng bentuk lempeng bumi ini yang saling bertabrakan sehingga menunjukkan struktur permukaan bumi yang baru juga. Lempeng ini juga membentuk mata geografi ketika ada dua lempeng yang saling bertabrakan sehingga lempeng tersebut kedua lempeng tersebut ikut naik jika kekuatan kedua lempeng itu sama. Kemudian ini ada proses perusakan. Setelah pembentukan, ada proses perusakan karena bentuk hal-hal geomorfologi yang sudah terbentuk akan rusak dengan sendirinya akibat adanya beberapa faktor seperti iklim, juga ada lingkungan dan tempat. Nah, ini ada beberapa hal seperti ada gradasi atau erosi, juga ada pelapukan yang disebabkan oleh mungkin iklim atau cuaca, dan datang dari luar bumi. Ini dijelaskan di
bawahnya itu ada seperti material. Oke, yang ketiga itu ada pengangkutan. Nah, di sini pengangkutan mencakup beberapa hal seperti tenaga kerja asal luar dan pengangkutan bahan, erosi dan gelombang muatan. Ini berarti ada beberapa material yang dipindahkan ke beberapa tempat. Di erosi itu kan pemindahan beberapa material dari tempat yang mungkin tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karena mungkin daya kuat material tersebut itu rendah, sehingga mudah terbawa oleh daya angkut lain seperti angkut itu seperti air dan angin itu yang membawa materi. Dan ya, nah ini yang akan kita pelajari di geomorfologi. Di video-video yang selanjutnya itu akan dibahas di berikutnya ini. Dan yang pertama itu geomorfologi itu mempelajari tentang bentuk lahan. Nah, bentuk lahan ini ada beberapa bentuk lahan. Seperti contohnya ini ada bentuk lahan struktural. Nah, bentuk lahan struktural ini terjadi karena adanya proses tektonik atau proses dari dalam bumi. Yang kita dapat lihat di bentuk lahan struktural ini terdapat contohnya itu adanya patahan San Andreas. Patahan ini terjadi ketika dua lempeng saling menjauh. Ini kan adanya semacam lubang atau jurang atau lembah di antara dua lempeng tersebut. Selain patahan, benturan struktural itu ada macam-macam lain seperti adanya lipatan, ada perbukitan, dan juga kubah. Ya, kemudian ada benturan vulkanisme. Di sini benturan vulkanisme itu contohnya ada gunung berapi. Nah, seperti yang kita ketahui, lahan vulkanisme itu merupakan lahan yang disebabkan oleh aktivitas vulkanisme yang dilakukan oleh gunung berapi. Di sini pada saat meletus tentu akan letusannya itu melalui celah yang berada di atas gunung api ini. Nah, ini bisa disebut dengan kursus gunung berapi. Dan di sini juga ada seperti kawah ini lucu. Nah, itu istilah-istilah tersebut merupakan bentuk lahan dari vulkanisme. Jadi bentuk lahan di vulkanisme ini bukan bentuk lahan yang ada di sekitaran Gunung Merapi ini, yang berhubungan langsung dengan aktivitas vulkanisme tersebut. Kemudian ada bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan fluvial ini bentuk lahan yang disebabkan oleh aktivitas fluvial atau sungai. Di sini sudah ada contohnya yaitu Sungai Bengawan Solo. Di sini ada satu contoh atau ada beberapa contoh bentuk lahan fluvial seperti yang kalau ini merupakan meander atau kelokan. Meander itu kelokan, lapangannya itu kelokan sungai. Dan ini ada seperti dataran aluvial dan juga dataran banjir yang berada di pinggir-pinggir sungai ini. Ada bentuk lahan solusional. Bentuk lahan solusional itu merupakan bentuk lahan yang disebabkan oleh larutan yang dilakukan oleh batuan-batuan yang berlarut seperti batuan kars ini. Ini ada contohnya itu di wilayah Kars di Ramang-Ramang, Sulawesi. Itu ada daerah Ramang-Ramang itu merupakan daerah perbukitan Kars yang sangat luas. Yang di sini ada beberapa bentuk lahan solusional seperti ini, ada Lutut Kars, ini juga ada Bukit Kars. Bentuk lahan solusional ini tidak hanya berada di luarnya, tapi juga ada berada di dalam, seperti yang kita ketahui ada sungai bawah. Sungai di gua itu kebanyakan itu berada di wilayah Kars, sehingga sungai gua sungai Kars itu tergolong sebagai bentuk lahan solusional. Juga ada seperti gua Kars itu
seperti yang kita ketahui ada di gua itu ada bentuk lahan tradisional lain seperti ada stalaktit dan stalagmit. Dan ada bentuk lahan tradisional itu bentuk lahan yang disebabkan oleh erosi. Nah, di sini saya mengambil contoh di lembah Sungai Oya di Yogyakarta. Sini lembah tersebut terbentuk akibat adanya erosi di bukit di samping kiri kanannya. Ini bukit ini bukan hasil dari erosi karena memiliki kemiringan yang sangat curam sehingga ini ada beberapa bagian yang sudah tererosi ini akan betulan dan tradisional. Kemudian yang selanjutnya ada betulan air lain ini betulan yang disebabkan oleh angin ya, yang membawa material dari suatu tempat ke tempat lain. Di sini ada pasir Parangkusumo, Yogyakarta yang terbentuk akibat adanya air angin yang membawa material dari suatu tempat tempat ini sehingga material tersebut berkumpul di satu tempat yang membentuk gunung pasir atau bukit pasir ini. Dan ada bentuk lahan organik. Bentuk lahan organik merupakan bentuk lahan yang disebabkan oleh organisme. Di sini ada terumbu karang itu ada karena adanya beberapa organisme yang membentuk terumbu karang. Di sini ada contohnya itu Taman Nasional Bunaken. Dan ada bentuk lahan marin. Nah, bentuk lahan marin itu merupakan bentuk lahan yang disebabkan oleh terjadi di wilayah pantai. Di sini ada Danau Wekuri. Menurut namanya Danau Wekuri, danau ini tergolong sebagai bentuk lahan marin karena danau ini tergolong sebagai laguna. Nah, di sini terlihat di danau ini terdapat pasir pantai karena wilayahnya dekat dengan pantai. Nah, Danau Wekuri ini bukan salah satu bentuk contoh bentuk lahan marin yaitu laguna. Selain laguna juga ada bentuk lahan marin lainnya seperti Tombolo di wilayah pesisir itu juga ada isi penting. Juga ada gua di pinggir laut itu merupakan bentuk lahan marin. Yang selanjutnya ini ada bentuk lahan antropogenik itu yang disebabkan oleh manusia. Ini ada contohnya itu seperti yang kita ketahui dan sudah terkenal juga ada proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ini bentuk lahannya di mulanya teluk, jadi dibuat sebagai suatu pulau yang dibuat oleh manusia, yaitu pulau reklamasi ini. Reklamasi ini menuai beberapa kontroversi yang berdasarkan pada dampak lingkungan dan juga dampak dari masyarakat sekitar tersebut yang terancam kehilangan pekerjaannya, yang mayoritas itu bekerja sebagai nelayan. Kemudian ada klasifikasi geomorfologi, ada endogen dan eksogen. Endogen itu dari dalam ini ada letusan gunung berapi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan magma itu keluar dari gunung berapi. Ada gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng yang berada di dalam bumi juga. Dan ada eksogen dari luar itu seperti ini perubahan bahkan adanya tenaga dari luar ya, seperti adanya angin ini yang menentukan adanya pasir tropik, dan ini ada erosi yang disebabkan oleh hujan, ini juga pelapukan yang disebabkan oleh faktor hujan juga yang menyebabkan adanya pelapukan batuan dan tumbuhnya rumut-rumut.
Oke, yang selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Nah, dari penjelasan yang ada, kesimpulannya yaitu geomorfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk muka bumi dan proses pembentukannya itu seperti halnya sebuah siklus. Yang kita ketahui tadi ada proses pembentukan, perusakan, dan juga pengangkutan itu sebagai sebuah siklus yang terus berulang. Nah, karena geomorfologi itu mempelajari tentang muka bumi, maka terdapat beberapa bentuk muka bumi yang karakteristiknya itu macam-macam. Seperti tadi itu ada 10 bentuk muka bumi atau sering disebut dengan bentuk lahan yang berada di daratan maupun sampai di lautan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk konten-konten selanjutnya akan berbeda-beda lagi dari segi materinya dan juga cabang ilmunya. Yang kita ketahui ada beberapa cabang ilmu geografi seperti ada kartografi, geologi, dan lain-lain itu nanti akan saya share juga. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.